Itu kan penginjilan gitu, memperkenalkan ini loh. Tuhan Yesus yang lahir bagi orang Kristen tuh adalah Yesus adalah Tuhan gitu, lahir ke dunia. Ya kalau memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang lahir ke muka bumi saya setuju saja. Tapi jangan memperkenalkan gereja kan. Itu kan adalah strategi marketing. Dan gereja tidak boleh terlibat dalam hal itu. Termasuk sekolah minggu ya. Karena yang suka kayak gitu-gitu kan anak-anak ya. Wow, ada Christmas tree. Wow, ada Santa Claus gitu. Ya, mau Yesusnya kapan gitu ya. Nah, kalau apabila ada drama Natal, ada para gembala kumpul dengan orang Majus, itu tidak alkitabiah. Sebenarnya Natal yang mula-mula ini dirayakan dengan kesederhanaan atau dengan gebiar, kemewahan, atau rame-rame, atau sunyi senyap. Pencatatan hari kelahiran Yesus Kristus itu memang 25 Desember. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Merry Christmas, Pastor Doni Tatimu. Merry Christmas, bro. Wah, suasana Natal ya. Iya. Suasana Natal udah berbeda ya jadi gembala ya. Beliau ini gembala dari Lighthouse Pray and Worship ya, betul ya? Ya, Lighthouse of Prayer and Worship, betul. Ya. Berapa, setahun ngerasain gembala ya? Setahun November kemarin. Oke. Jadi, ya komunitas ya. Tapi fungsi gembala tetap jalan. Ya iyalah. So Bapak Gembala gimana? Anda merayakan? Loh kan betul Bapak Gembala aja ya kan. So gimana Bapak Gembala? Anda merayakan Natal kali ini Lighthouse Pray and Worship? Ya. Kelihatannya saya sorot dalam kesederhanaan ini ya, bersama dengan anak-anak panti. Iya. Berbagi kasih kan. Makna Natal kan adalah pengharapan, kasih dan sukacita. Ya sudah, kita lakukan itu. Berarti Anda nggak setuju dengan selebrasi? Selebrasi dalam arti apa ini? Hura-hura. Lah kan kayak gitu ya kan, ngundang artis iya kan, pembicara terkenal setahun sekali gitu loh ya kan. Iya, nggak punya duitnya mungkin. Wah, terang-terangan boleh nih atau diedit dulu. Nah ya, satu value kita adalah value family untuk acara Natal. Jadi memang adalah kita dari kita untuk kita melalui kita. Jadi kita merayakan ya, kita tidak undang orang luar, kita undang mereka yang memang tergabung dan ada dalam keluarga Lighthouse. Jadi benar-benar ada di situ. Kemudian yang melayani pun kita tidak panggil orang luar seperti tadi ya. Kita undang beberapa rekan yang kita undang, keluarga kita undang. Jadi kamu tergabung, keluarga, suami istri atau anak-anak, silakan datang. Yang khotbah ya saya sendiri, pemain musik ya hanya 2 orang. Itu pun anggota tetap dari Lighthouse. WL-nya 3 orang, itu ada 4 tapi yang 1 berhalangan, 3 orang akan datang untuk mengisi acara. Jadi untuk family, nggak ada pakai PK segala juga. Wih. Gitu. Ini minimize ya. Memang berarti ini ada aliran merayakan Natal dalam kesederhanaan, berarti Anda alirannya. Iya. Atau terpaksa merayakan dalam kesederhanaan karena tadi ngakunya nggak ada duitnya. Ini terang-terangan ya. Iya, kan supaya rame sih. Supaya langsung. Jadi kita bahas apa ini? Natal apa PK? Iya. PK Natal lebih tepatnya. Biasanya lebih gede. Betul. Kok tahu ya? Enggak. Sekali lagi, betulnya ngerayain Natal tuh harus gimana gitu. Sementara saya kan bingung ya. Ada gereja-gereja, terutama gereja besar ya kan. Ya mungkin ada hubungannya dengan dana ya. Jangan-jangan seperti Anda katakan ya. Artinya mereka lebih siap dengan dana yang besar. Makanya celebration besar-besaran kan. Dan kadang-kadang alasan mereka juga cukup masuk akal loh Pak Doni. Yaitu? Penginjilan. Jadi dikemas dengan sebuah celebration yang ya siapapun pasti akan tertarik kan, dengan artis, dengan kembang api misalnya, ya kan? Itu kan penginjilan gitu, memperkenalkan ini loh. Tuhan Yesus yang lahir bagi orang Kristen tuh adalah Yesus adalah Tuhan gitu, lahir ke dunia. Ya kalau memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang lahir ke muka bumi saya setuju saja. Tapi jangan memperkenalkan gereja kan. Ini gereja yang gede. Maksud saya begini bahwa ya mungkin ya ada satu sisi secara keuangan ada yang terbatas, tetapi kembali lagi seandainya pun ada, menurut saya kembali kepada value nilai yang sementara kita pegang. Kalau nilainya yang kita pegang adalah memang untuk misalnya ini bukan hanya sekedar hura-hura, tapi bagaimana kita kumpul bersama-sama as a family, kemudian merayakan. Menurut saya fine-fine saja, asal
jangan kesan, saya harus akui bahwa Natal itu sangat konsumerisme di masa Natal kan sangat besar. Misalnya di Amerika, salah satu pembelanjaan terbesar di Amerika itu memang adalah Natal. Saya baru dapat artikel bahwa untuk Natal ini orang Amerika mulai belanja sekitar 10 miliar US dollar. Jadi memang sangat besar dan itu adalah kesempatan. Tapi buat saya kembali lagi kepada value selalu, kepada nilai. Nah, kalau kami hari ini adalah memang kita bicara soal family, keluarga antara kita juga nggak panggil orang-orang luar. Toh kalau kita panggil orang luar, takutnya adalah toh yang diundang adalah menyedot dalam tanda kutip ya orang-orang yang sudah bergereja di gereja lain hanya demi kemudian artis, hamba Tuhan, door prize, souvenir. Menurut saya itu bukan penginjilan, itu tidak bisa disebut penginjilan. Walaupun kelihatannya begitu, tetapi buat saya that's not evangelizing. Menginjil adalah mengundang orang yang belum percaya, betul-betul orang yang belum percaya untuk datang pada Yesus. Kalau sudah percaya, ya nama saya perpindahan, migrasi, gitu. Jadi buat kita, khusus family-nya kita. Iya. Dari sisi jemaat, migrasi ya. Dari sisi gerejanya penyedotan ya. Ya, ini kayaknya yang terang-terangan. Ya, kenyataannya. Iya. Oke. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata event-event yang celebration lebih gebyar itu ternyata fenomenanya begitu ya, hanya terjadi pemindahan aja. Habis kelar Natalnya ya gereja kembali seperti gereja jemaat mula-mula gitu ya. Yang mungkin dalam tanda kutip jemaatnya mungkin lebih sedikit daripada waktu Natal. Ya. Menurut saya kan tidak memberi kontribusi langsung. Kalau kamu undang misalnya artis minggu ini, apakah minggu depan orang yang datang minggu ini akan tetap ke gereja yang sama? Betul. Kan kita akan menemukan bahwa orang itu kemudian sudah tidak. Dan fenomena artis, setahu saya ini perbincangan teman-teman Jakarta misalnya. Surabaya memang lagi rame dengan artis terutama setelah COVID. Tetapi bagi teman-teman yang di Jakarta, artis sudah biasa. Mungkin karena artis memang banyak di Jakarta. Jadi sesuatu yang biasa, tidak memberi penambahan apa-apa dan tidak memberi kontribusi apa-apa dalam jumlah jemaat seperti yang diharapkan. Dan buat saya memang untuk apa sih? Hanya untuk sekedar menyedot, tadi pakai kata istilah menyedot. Padahal kan kita tidak melakukan penginjilan sama sekali. Dan buat saya itu salah. Itu bukan menginjil namanya buat saya. Jadi tidak bisa disebut penginjilan. Walaupun di atas kertas, atas nama penginjilan. Tetapi tidak bisa disebut penginjilan. Sebab orang sudah percaya, kamu pindahkan tempat saja. Kan secara Yesusnya nggak berpindah, kan gitu. Iya. Nah, bagaimana terus kemudian dengan ada gereja yang sama sekali tidak merayakan Natal? Lebih tepatnya, ya tidak mau merayakan Natal. Karena dirasa Natal itu peringatannya nggak alkitabiah. Yesus memerintahkan peringati Paskah. Kematiannya akan dia gitu. Kenanglah ini sebagai peringatan akan aku. Itu ada di Alkitab, tapi waktu kelahirannya tidak bahas, harus diperingati gitu. Jadi ada loh gereja yang tidak merayakan Natal. Nah, bagaimana sikap Anda? Ya, menurut saya tidak ada persoalan ketika dia tidak mau merayakan Natal karena alasan tertentu. Sementara ada orang juga merayakan Natal karena alasan-alasan tertentu. Betul, kalau mau ditimbang-timbang berat bobot teologisnya, kalau bicara teologi, antara kelahiran dan kematiannya, untuk apa dia lahir kalau dia tidak mati, kan gitu. Tetapi balik lagi seperti Paulus berkata, untuk apa dia mati kalau dia tidak pernah bangkit, kan gitu. Jadi menurut saya ya setiap perayaan-perayaan itu secara tradisi gereja, sejak dari bapak-bapak gereja dulu, yang saya sebut bapak-bapak gereja bukan baru 600 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu, tapi memang sejak dari semula gereja purba, gereja mula-mula, Natal termasuk salah satu hari perayaan yang dirayakan dalam gereja secara tradisi. Dan buat saya,
kalau perayaan ini kemudian bisa memberi makna-makna tertentu, orang diingatkan kembali kenapa dia datang, kenapa dia mati bagi kita, untuk apa dia hadir, memberi pengharapan, untuk membagi kasih Bapa, dan untuk bicara tentang sukacita di muka bumi. Menurut saya no problem juga. Jadi jangan saling menuding juga menurut saya. Oh, kamu salah merayakan Natal, salah. Itu nanti balik lagi soal pagan istilahnya. Perayaan dewa-dewa asing ada yang sampai sekarang gitu. Tapi yang sana juga nggak bisa. Oh, kamu juga salah. Kok nggak merayakan Yesus? Kan Yesus lahir ya dirayakan. Kita juga orang ulang tahun kan dirayakan. Menurut saya ya jangan saling menuding lah. Gitu. Ya. Biar nggak terjadi kegaduhan. Ya sudahlah. Ini mungkin namanya prinsip toleransi kali ya. Nggak harus toleransi berhubungan dengan agama yang lain gitu, bahwa di dalam diri kita Kristen ini kan banyak gitu ya, aliran, doktrin gitu. Nah, gimana? Apa yang Anda ingin soroti di antara perbedaan-perbedaan ini gitu? Iya, menurut saya sih keyakinan mungkin yang berbeda. Yang susah untuk mengubah orang, mengubah keyakinan kan. Ketika dia sudah mempercayai sesuatu, oh saya percaya bahwa saya tidak perlu merayakan Natal, saya merayakan Paskah misalnya. Ya, keyakinan untuk mengubah ini kan pertanyaannya apakah dengan mudah bisa dirubah? Apakah perdebatan membuat orang berpindah keyakinan dengan mudah? Menurut saya kan tidak gampang. Brother yang sudah banyak bawa orang pada podcast, terjadi perdebatan seringkali tidak mudah untuk mengubah pendirian dan keyakinan orang yang sudah mendarah daging. Tidak gampang. Pada akhirnya mencoba untuk memahami kenapa dia berprinsip demikian. Oh, karena dia berpikir tidak merayakan Natal, yang dirayakan tadi adalah kematian Kristus, Paskah. Oke, it's okay. Maka Paskah silakan dirayakan. Tapi kembali lagi untuk yang seperti itu, pertanyaan yang serupa harus ditanyakan. Bagaimana cara mereka merayakan Paskah? Apakah dengan sebuah selebrasi juga, apakah dengan acara gede-gedean juga, dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi pertanyaan sama kan ditanyakan pada kita. Iya. Ya, salah satu yang juga sering diributkan adalah tokoh yang juga, ini kan kita ngomong tadi tidak alkitabiah ya. Oh, nggak ada lah perayaan harus dikenang, itu nggak ada. Paskah Natal. Nah, kalau Santa Claus gimana? Santa Claus, iya, Santa Claus kan ini ada nggak sih Santa Claus dalam Alkitab? Ya nggak ada lah. Tapi itu seringkali menyita perhatian gitu loh. Lah iya kan, karena sudah dibuat jadi sebuah produk jualan kan begitu. Sudah dibikin jadi sebuah produk jualan di mana orang diajak untuk menjadi konsumerismenya menjadi meningkat kan gitu. Ya dengan Santa Claus itu. Tetapi kembali lagi Santa Claus diinspirasi dari sebuah tokoh, seorang Santo Nikolaus. Mungkin sudah tahu Santo Nikolaus kalau tidak salah hidup sekitar tahun 200-an Masehi. Jadi seorang yang mencintai anak-anak dan seorang yang hidup untuk membantu orang-orang miskin. Ya, memang mitologi. Jadi Santa Claus ini dibuat mitologi setahu saya sekitar tahun 1800. Tahun 1800. Jadi orang mulai membuat jadi kartun dan kemudian digambarkan, kemudian lama-lama muncul baju merah, pakai jenggot putih, lama-lama muncul naik rusa kutub dan sebagainya, taruh jecerobong, itu kan semua baru muncul tahun 1800 kalau saya tidak salah. Terus munculnya temennya si Pit Hitam. Kemudian Ibu Claus tinggalnya di South Pole. Itu malah berkembang kemana-mana akhirnya ya. Iya. Dan sampai akhirnya perkembangan hari ini Anda menyoroti bahwa Santa Claus ini hanya sebuah strategi marketing gitu ya. Hari ini tidak mau harus dilihat begitu. Tetapi kalau mau dipakai pun menurut saya semangat kasih, semangat memperhatikan orang, cinta pada anak-anak dan orang-orang miskin kan tetap bisa kita terima. Cuma menurut saya memang tidak setuju. Sebab menurut saya hari ini istilahnya orang bilang, kalau begitu kita hilangkan Santa Claus dari Natal. Buat saya fine-fine aja, asal jangan menghilangkan Yesus dari Natal, itu saja. Jadi kalau kamu mau hilangkan, mari kita hilangkan pohon cemara dari Natal. Ya no problem buat saya, sebab memang tidak ada dalam Alkitab gitu loh. Jadi menurut saya sih fine-fine aja. Tapi spirit yang ada di dalamnya, kalau kita kembali pada spirit semula, bicara soal kasih, perhatian pada sesama, anak-anak kecil, mereka yang tertindas, it's okay aja.
Kembali pada value lagi menurut saya. Nah, kalau pendapat Anda begitu, misalnya Anda sebagai pembicara ya, khotbah di KKR Natal, terus tiba-tiba acara Anda itu di situ ada Santa Claus gitu, gimana? Waduh. Sesat. Saya mungkin tidak mengatakan sesat, tapi saya bilang itu strategi marketing yang harus dipahami oleh gereja. The spirit behind, kalau mengangkat satu tokoh Santo Nikolaus, bahwa spirit kasih, spirit memperhatikan, itu yang harus diangkat. Tapi buat saya, kembali lagi, kalau itu dikedepankan lebih daripada makna Natal sesungguhnya, hanya sekedar Natal baru kerasa kalau ada Santa Claus, buat saya that's wrong, itu salah, itu melewati makna Natal yang sesungguhnya. Ya kalau itu yang dilakukan, ya mau tidak mau harus dibilang itu salah. Kamu terjebak pada konsumerisme Natal itu sendiri, kembali lagi. Itu harus dibilang salah. Udah bisa dikatakan kesasar ini dari jalurnya ya. Iya. Nah, masalahnya kan hari ini bro, bahwa orang kan mencoba menarik perhatian mungkin tadi ya, menyedot kita tadi dengan berbagai macam cara kemudian, dengan berbagai macam cara. Termasuk salah satunya adalah Santa Claus. Misalnya mall-mall menyedot perhatian pengunjung. Salah satu dengan Santa Claus keliling mall, kemudian mulai bagi-bagi hadiah. Wah, di situ ada Santa Claus itu. Wah, dan mungkin ada dianggap berkontribusi, mungkin bisa menjadi satu berita viral dan sebagainya. Mungkin, tapi itu kan adalah strategi marketing. Dan gereja tidak boleh terlibat dalam hal itu. Termasuk sekolah minggu ya. Karena yang suka kayak gitu-gitu kan anak-anak ya. Wow, ada Christmas tree. Wow, ada Santa Claus gitu. Ya, mau Yesusnya kapan gitu ya. Iya, makanya kalau itu sudah, makanya petunjuk saya adalah ketika Santa Claus menjadi lebih penting daripada Yesus. Itu yang kemudian mau tidak mau harus kita kritik dan kita bicarakan dengan keras bahwa itu sudah tidak berbicara tentang makna Natal. Kembali lagi pada konsumerisme. Ya. Oke, termasuk yang bikin anggaran naik, budget pengeluaran naik di bulan Natal ini adalah harus beli kado Natal. Kalau nggak ada kado Natalnya itu kayak kurang afdol gitu ya. Yang saya mau nanya kan gini Pak Doni. Boleh nggak sih kita dalam doa gitu waktu Natal ini ya, minta kado Natal ke Tuhan Yesus? Minta Natal. Loh kan gitu. Ya kan? Saya minta deh tahun ini Tuhan kado Natal buat saya. Gimana pendapat Anda? Ada yang salah nggak sih? Iya. Satu ya, kalau menurut saya ya, mungkinkah ada harapan-harapan? Kalau Natal bicara tentang harapan, ya mungkin ada harapan-harapan. Tapi kalau kemudian Natal dianggap harus saya terima sesuatu. Menurut saya ya salah ya. Yang ulang tahun kan Yesus, bukan saya. Nah itu maksud saya. Jangan-jangan Tuhan Yesus bilang, yang ulang tahun gue, lu yang minta kado, lu yang ngasih kado ke gue dong gitu. Harusnya gitu kan. Gitu. Gimana ini kan? Nggak kepikiran saya. Oh nggak kepikiran. Nah iya kan, gue yang ulang tahun situ yang minta kado gimana? Gue aja nggak minta. Mungkin Tuhan Yesus bilang, gue minta lu hidup lu berubah. Amin, gitu. amin. Itu sih maksud saya. Jadi bagi saya ya, kenapa kita nggak memberikan gift itu pada Tuhan Yesus, bukan kita yang minta dalam hari ini gitu. Jadi menurut saya kok salah arah gitu. Ya menurut saya kalau dalam konteks itu ya buat saya salah arah ya, sebab memang nomor satu adalah Natal sesungguhnya adalah kelahiran dia mendapatkan sesuatu dari kita. Memang setuju. Walaupun menurut saya ada titik pengharapan. Memang kalau Anda dalam keadaan sulit hari ini, apalagi kan Natal berdekatan dengan tahun baru. Biasanya memasuki tahun baru, maka ada harapan-harapan kita tentang kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ada harapan-harapan itu, buat saya sih no problem. Kalau kita butuh, tapi kalau hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk itu, buat saya no problem. Janganlah. Tapi kalau dia berharap, oh Tuhan saya minta kado-kado Natal, suami saya berubah, makin dekat dengan Tuhan. Itu kira-kira cepat dikabulinya ya? Atau susah? Sesuai dengan kehendak Tuhan katanya. Buat yang jomblo, cewek-cewek, gue minta cowok ganteng. Kado Natal. Oh boleh minta itu ya?
Ya, maksudnya saya ngerti Pak Doni bahwa itu bicara tentang pengharapan. Pengharapan jangan sampai mati gitu kan maksudnya kan. Dan Alkitab juga memberikan petunjuk buat kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Ya, gitu ya. Ya, tapi kalau sudah minta, wah ini Natal ya, kamu sudah punya baju selemari, kemudian minta tambah baju branding baru, ya menurut saya ya salah lah. Itu kan bukan demikian. Ya lagi-lagi lebih diarahkan ke materialisme ya, misalnya pengen mobil baru, ya kan, pengen baju baru. Setuju. Ya. Kritik terhadap Natal, acara Natal atau selebrasi Natal adalah, menurut saya adalah spirit hari ini adalah spirit orang dibawa pada materialistik atau ego. Orang dibawa pada konsumerisme. Kenapa tadi itu? Saya baca artikel, wow, Amerika kan lagi mengalami krisis. Tapi ketika mereka membelanjakan sampai 10 miliar US dollar hanya untuk biaya Natal, menurut saya kan sesuatu yang wow, berarti memang salah satu perayaan terbesar orang untuk berbelanja adalah Natal. Gitu. Apalagi sekarang kita kan sangat dipermudah dengan yang namanya online. Nah, menurut saya online ini sementara menaikkan nafsu seseorang atau keinginan seseorang untuk belanja, bahkan barang-barang yang belum tentu sebenarnya dia sangat memerlukan. Jadi apalagi kemudian ada acara spesial Natal gini, wah, semua hal-hal yang mungkin tidak perlu mungkin bisa dibeli oleh dia. Iya. Bahkan bukan juga tidak perlu, kadang-kadang tidak mampu loh. Itu jadi yang makin salah. Gak bisa, malah dibisa-bisakan karena ya ini kan Natal, masa nggak ada baju baru gitu loh. Ya sampai kemudian pay later. Atau pinjol. Ini yang saya mulai cermati ya kan. Jadi nggak ada, sebetulnya nggak ada, betul nggak ada loh. Tapi diada-adakan karena hanya Natal. Maksud saya hello, masa memperingati Natal harus begitu sih gitu loh. Ya, setuju. Apalagi kan sekarang setuju yang namanya pinjol kan itu orang dipermudah cara meminjam. Dan orang akan merasa sangat gampang. Dan ketika dia pinjam, barang bukan untuk dipakai usaha, tetapi barang yang dipakai untuk dihabiskan bagi diri sendiri. Itu justru membawa mereka terjebak pada sebuah jebakan di mana mereka harus berutang. Dan itu akan makin parah. Ya itu sangat berbahaya menurut saya. Itu yang mungkin harus dilawan. Pengen sepatu baru Pak Doni, pay later 24 kali. Jadi udah Natal, peringatan Natal lagi, nanti tahun berikutnya sepatunya masih itu. Karena masih nyicil. 24 kali ya kan. Lo kan ada pay later 24 kali. 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Jadi Natal tahun berikutnya masih itu, masih nyicil gitu. Jangan-jangan sepatunya udah rusak. Itu. Itu kan jadi konyol gitu loh Pak Doni. Jadi maksud saya kan gitu ya. Ya. Ini semua berputar-putar di bulan Desember memang ya. Harus perputaran uang ini ya. Tapi di satu sisi mungkin buat ekonomi itu menjadi sebuah pertanda yang baik loh. Berarti ekonomi ini bangkit gitu kan. Terjadi perputaran roda perekonomian gitu kan. Di mana harus jual dan beli ini mulai meningkat gitu kan di bulan-bulan Desember ini gitu kan. Ya asal jangan itu tadi pay later. Yang bergerak berarti pergerakan uang secara maya ya, tidak nyata. Karena kan dari kredit ke kredit kan berarti. Iya. Berarti tandanya masyarakat kita sebenarnya belum mampu, tapi keinginannya yang besar. Kamuflase aja ya, seolah-olah wah terjadi peningkatan ekonomi gitu ya. Iya. Soalnya gitu. Ada tamu, masa nggak ada jamuan? Ya padahal nggak ada, harus diada-adakan jamuan malam Natal misalnya. Ya lupa bahwa memang Yesus lahir dalam segala kesederhanaan itu tadi mungkin lupa. Ya kembali lagi karena kita sudah terlalu dibombardir oleh iklan-iklan, oleh film-film bahwa Natal dibuat sedemikian indah sehingga tanpa sadar orang mencoba untuk menghidupi sebuah kehidupan yang sebenarnya mereka sendiri tidak mampu untuk membiayainya gitu loh. Ya film-film, sinetron kan kemudian dibuat sedemikian gitu loh. Kalau diperhatikan misalnya sinetron, rumah orang yang paling miskin di sinetron aja lebih bagus daripada rumah yang real. Orang miskin, ternyata kalau orang miskin di Jakarta gitu ya rumahnya. Dan orang akan didorong seperti itu. Orang biasa ternyata mobilnya 3, punya tukang kebun, pembantu 2, itu orang kaya biasa. Tanpa sadar kan kita sementara ditarik pada yang namanya materialisme.
Gitu sih menurut saya. Ya. Lagi-lagi tuh urusannya dengan sosial media ya. Ngelihatnya kan patokannya dari sosial media ya. Oh, ya kalau di Jakarta sih orang Natal gitu ya gitu kan. Oh, semuanya harus baru gitu ya kan. Ya. Nah, tadi Pak Doni mengatakan bahwa Natal waktu peristiwa mula-mula Yesus lahir itu dalam kesederhanaan. Kita nyanyi Malam Kudus sunyi senyap, betul sunyi tuh meriah sih. Sebenarnya gimana ya? Kan dicatat ada 3 orang Majus. Nah itu 3 dari mana ya? Kan persembahannya aja yang 3 macam gitu kan. Tapi dicatat bahwa ada yang mengkritisi, oh orang Majusnya banyak. Bagaimana mungkin orang yang jauh cuma bertiga dalam perjalanan? Pasti rombongan banyak gitu. Jadi sebenarnya Natal yang mula-mula ini dirayakan dengan kesederhanaan atau dengan kemewahan, atau rame-rame, atau sunyi senyap seperti lagu Malam Kudus itu. ini gimana Pak Doni? Satu kan Malam Kudus karena dia lahir waktu malam kan gitu. Malam Kudus sunyi senyap ya sebab malam waktu zaman dulu jangan dibandingkan dengan malam zaman sekarang. Ini kan kita sudah di kota metropolitan yang everyday 1 kali 24 jam saja masih ada segala aktivitas. Zaman dulu ingat baik-baik jam 6 petang itu orang sudah masuk di rumah masing-masing, makan sama-sama keluarga, sudah tidak banyak kebutuhan keluar di luar. Selebihnya mereka akan tidur dan istirahat, tidak ada hiburan, tidak ada handphone, percayalah, tidak ada TV, tidak ada radio, mohon maaf, tidak ada aktivitas lain selain aktivitas bersama-sama dengan keluarga, tentu saja sunyi senyap. Zaman dulu yang ada adalah mereka ada di rumah penginapan, Yesus kemudian lahir, kemudian malaikat datang kepada para gembala yang ada di Padang Efrata, kemudian melihat penampakan malaikat yang sangat besar, kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara orang yang berkenan padanya. Setelah itu kemudian para gembala disuruh untuk mencari sebuah palungan yang di dalamnya ada bayi yang dibungkus dengan kain lapin. Jadi kemungkinan besar di malam Natal yang ada adalah Maria, Yusuf, bayi Yesus, dan para gembala. Itu yang ada. Bagaimana dengan orang Majus? Orang Majus adalah mereka yang datang setelah sekian tahun. Makanya ketika mereka sampai di Herodes kan kemudian menyuruh mereka mencari bayi itu. Dan ketika mereka temukan dan mereka tidak melapor ulang kepada Herodes mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi-bayi yang berusia di bawah usia 2 tahun. Itu menunjukkan bahwa perkiraan bayi Yesus hari itu bukan baru lahir, bukan infant yang baru lahir, tetapi seorang anak yang sudah berusia sekitar 2 tahun. Makanya terjadi pembunuhan bayi-bayi di bawah usia 2 tahun tersebut. Jadi mereka datang memang setelah Yesus. Dan kalau baca baik-baik mereka mencari, lihat ada bintang di rumah. Kata rumah di sana bahasa aslinya oikodomeo. Rumah yang sudah dibangun, rumah permanen. Kalau mula-mula hari Natal ada di rumah penginapan. Mereka menginap sebagai orang yang menginap di rumah penginapan. Sebab mereka baru datang. Mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Tapi setelah 2 tahun mereka sudah punya tempat tinggal tetap. Baru kemudian orang Majus datang. Berapa jumlah orang Majus? Saya pribadi berkata Alkitab tidak pernah mengatakan. Sebab Alkitab betul mengatakan hanya ada 3 jenis persembahan. Alkitab tidak berkata 3 orang. Kemudian ketika mereka datang seluruh Yerusalem menjadi gempar. Pertanyaannya adalah bagaimana 3 orang bisa membuat Yerusalem menjadi gempar. Berarti dalam jumlah yang sangat banyak. Perjalanan tadi dan sebagainya memakan waktu yang panjang. Jadi menurut saya memang jumlah orang Majus ini yang kita bisa ambil kesimpulan dari Alkitab. Tidak 3 orang, sebab Alkitab tidak pernah bilang begitu. Yang dikatakan oleh Alkitab 3 jenis persembahan. Berapa orang kita tidak pernah tahu tepatnya. Tetapi Alkitab berkata 3 jenis persembahan dan datang setelah 2 tahun Yesus lahir. Jadi kalau apabila ada drama Natal, ada para gembala kumpul dengan orang Majus, itu tidak Alkitabiah. Jadi mulai sekarang kalau saya nonton panggung, di situ ada drama Natal, sesat itu masa 3 orang? Oh nggak boleh gitu Pak ya? Kasian.
Jangan disesatin. Masih belum tahu. Masih belum paham. Atau daripada tunggu Bapak Ibu ya, drama ini tunggu 2 tahun baru orang maju. Kelamaan. Ya dikumpulin jadi satu. Yesaya, Mika, semua dikumpul jadi satu. Tapi saya bisa paham sih Pak, kenapa 3 orang. Kalau misalnya lebih dari itu nggak cukup panggungnya, roboh nanti. Cari anak sekolah minggunya di mana ya? Stoknya cuma ya udahlah 3 orang aja gitu ya. Tapi ya itu suka di apa namanya diartikan ada 3 orang. Gitu. Ya begitulah, ini apa namanya kehebohan ini selalu terjadi di bulan-bulan Desember ini ya, bahkan berlomba-lomba kita merayakan Natal pertama ya kan, awal-awal ini udah rame loh sejak 1 Desember, bahkan ada yang November ya. Itu udah mulai Natal seolah-olah kayak pengen semakin lama tuh pengen ada apa ya, pengen dulu-duluan gitu loh. Saya nggak mau ketinggalan, saya mau yang terlebih dulu merayakan Natal. Sebab kalau terlambat sudah sibuk di gereja masing-masing atau sudah pergi holiday. Bukan, jemaat udah bosen. Tapi saya orang Manado. Iya, kenapa? Orang Manado sampai tanggal 31 Januari masih tetap bisa Natal ya? Natal. Loh, di satu sisi sampai Januari kadang-kadang ada yang Natal gitu kan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, pencatatan hari kelahiran Yesus Kristus itu memang 25 Desember. Dari gereja purba, gereja mula-mula 25 Desember. 25 Desember. Ortodoks aja, misalnya Ortodoks, baik Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, kan melakukan perayaan kelahiran Yesus 7 Januari misalnya. Kenapa di 7 Januari? Sebab memang perbedaan kalender, terjadi perpindahan. Misalnya Paskahnya kita kan berpindah antara Maret April. Dan hari kelahiran Yesus memang waktu itu terjadi perpindahan antara Desember Januari. Jadi memang di sekitar situ. Dan memang hitungannya bapak-bapak gereja dari dulu. Gini, kita itu seringkali mengambil sumber Alkitab tanpa kemudian punya sumber tradisi dan sejarah gereja, menurut saya. Sehingga mudah bagi kita untuk dibingungkan. Oh, itu misalnya hari perayaan Dewa Matahari misalnya. Hari perayaan Dewa Matahari. Tapi kalau ditanya kembali, apakah ada catatan sejarah bahwa orang-orang Kristen melakukan perayaan Natal karena penyembahan Dewa Matahari? Penyembahan Dewa Matahari setahu saya itu baru muncul sekitar 270 atau 260 Masehi. Itu catatan sejarah. Kaisar Julianus. Dulunya orang Kristen tapi kemudian berpindah jadi penyembah berhala kembali. Kaisar Romawi. Sementara penetapan hari kelahiran Yesus menurut catatan sejarah bapak-bapak gereja, kalau saya tidak salah pula, itu sekitar 125, 126 atau 127 Masehi. Jadi ada perbedaan sekitar hampir 150 tahun antara catatan sejarah pertama, perayaan Natal tanggal 25 Desember, dengan hari perayaan yang ditulis dalam literatur hari perayaan Dewa Matahari. Yang kedua, memang kalau dilihat dari Sakaria adalah imam yang melayani di Bait Suci. Kan pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu kan ketika Sakaria sementara melayani di Bait Suci. Siapa Sakaria? Imam dari kelompok apa? Abia, dari kelompok Abia. Kalau kembali ke 2 Tawarik, kelompok Abia adalah kelompok ke-8 yang melayani di Bait Suci. Jadi ada 24 kelompok imam, setiap kelompok melayani selama 1 minggu di Bait Suci. Jadi ada 24 kelompok. Nah, Abia ke-8. Nah, setelah itu kan baru kita tahu 6 bulan setelah pemberitaan malaikat Gabriel kepada Sakaria, malaikat Gabriel yang sama datang kepada Maria. Jadi antara Yohanes Pembaptis dan Yesus ada selisih 6 bulan. Carinya bagaimana? Gampang. Sebab ada catatan sejarah bahwa ketika Bait Suci diruntuhkan tahun 70, yang melayani tanggal dan minggu itu adalah kelompok Yoyarim. Kelompok Yoyarim adalah kelompok pertama, imam. Ya itu mundur saja. Jadi Bait Suci diruntuhkan, Bait Suci kedua Agustus, tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Mundurin aja sampai ketemu Sakaria. Kalau itu ketemu bahwa malaikat Gabriel datang kepada Sakaria
memang sekitar bulan September. Jadi bulan September, 6 bulan kemudian malaikat Gabriel pergi ke Maria. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret berarti malaikat Gabriel ke Maria. Berarti setelah itu 9 bulan kemudian kan harus lahir. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan dari Maret adalah Desember. Cuma orang bilang begini, Desember kan dingin, gitu. Betul. Para gembala nggak mungkin. Salah satu keberatan orang yang menerima bahwa itu dicatat 25 Desember adalah kan dingin, nggak mungkin gitu suasananya. Ya. Itu yang biasanya ditanyakan kepada kami. Kalau jawaban saya adalah satu, kamu harus mengerti bahwa para gembala yang diberitakan oleh oleh malaikat hari itu adalah para gembala khusus. Para gembala yang ada di Menara Kawanan Domba menurut kesaksian nubuatan Mika. Jadi mereka Migdal Eder, Menara Kawanan Domba, dan itu ada dalam nubuatan Mika. Jadi siapa gembala di Migdal Eder? Gembala Migdal Eder adalah gembala yang menjaga kawanan domba untuk persembahan di bait suci. Dan stok bait suci kan tidak boleh berhenti. Orang kan memberi persembahan kan tidak boleh berhenti. Stoknya itu dijaga oleh kawanan para gembala di Migdal Eder. Jadi sekalipun di tengah-tengah musim yang dingin, mereka tetap mengembalakan domba. Tapi ingat yang kedua, Migdal Eder itu adalah menara. Jadi seperti tempat-tempat kecil di gua-gua begitu. Jadi mereka tidak tidur di luar, begitu. Mereka ada di dalam, di daerah bentaran itu, di padang itu ada gua-gua kecil. Gua-gua kecil tempat para gembala mengembalakan domba. Jadi mereka ada di situ, kepada mereka lah malaikat itu datang. Jadi bukan mereka lagi tidur berselimutkan salju, enggak juga. Iya. Makanya kadang-kadang kita menghadirkan salju juga ya waktu selebrasi Natal. Natal. Kembali lagi itu kan produk dari Amerika sebenarnya. Baik Santa Claus-nya, baik pit hitamnya, baik saljunya, baik pohon terangnya. Ya memang produk Amerika kan menurut saya. Bukan produk Timur. Oke. Yang terakhir nih ya, di antara serangkaian pro dan kontra Natal yang udah kita bahas gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapinya, dan kita pasti tahu menyikapinya kalau kita udah tahu makna Natal sebetulnya gitu ya. Menurut Anda gimana nih makna Natal yang sesungguhnya adalah, dan bagaimana kita harus merayakan Natal itu harus bagaimana gitu. Ini sebagai kesimpulan. Menurut saya bahwa kenapa si Yesus datang? Dia datang sebagai anak perjanjian. Dia datang sebagai Mesias yang dijanjikan. Kenapa Mesias itu perlu datang? Pertanyaannya, sebab bangsa umat Tuhan sementara ada dalam sebuah tekanan, ada dalam sebuah penjajahan dan perbudakan. Jadi kembali lagi, ketika kehadiran Kristus, dia datang sebagai pengharapan, sebagai sebuah pengharapan. Makanya dia datang di malam gelap tadi, malam kudus sunyi senyap tadi, tetapi ada bintang timur yang bercahaya. Di tengah-tengah kegelapan ada bintang. Itu adalah pengharapan. Yang kedua, dia datang sebagai kasih Bapa atas dunia ini. Dan menarik kata dunia, Yohanes 3:16, karena begitu besar kata kasih Allah akan dunia. Dunia kalau ditanya pada Yohanes, baca di suratan Yohanes berkata, siapa dunia? Dunia adalah seterunya Allah, musuhnya Allah. Tapi dia mengasihi sekalipun dunia menjadi musuh. Jadi dia mengasihi, itu bentuk kasih paling luar biasa. Dan menurut saya itu bahasa kasih. Yang ketiga adalah joy, sukacita. Sebab kasih, pengharapan melahirkan joy. Jadi marilah kita merayakan itu dengan value, dengan nilai. Satu, apakah kita mengasihi? Apakah jangan-jangan, oh iya Pak, kita kok undang-undang orang kok, kita bagi-bagi kok. Tapi pertanyaan, yang kamu beri untuk dirimu sendiri dan yang kamu beri untuk orang lain, siapa yang terbesar? Jangan-jangan kita beri diri sendiri 10 kali lipat dari apa yang kita beri pada orang lain. Apakah itu bisa disebut kasih? Apakah itu bisa disebut kasih? Apakah itu bisa jadi pengharapan bagi mereka?
panti asuhan, panti jompo paling laku waktu Desember. Datang waktu Februari, tidak banyak yang mau mampiri. Nanti setelah Paskah mulai ada yang datang lagi. Tapi setelah itu tunggu Desember lagi. Berarti kita mengasihi hanya berdasarkan event dong. Iya. Jadi apakah itu bisa jadi pengharapan bagi mereka? Dan tanpa sadar kita mendidik, dan jangan salahkan kalau kemudian panti asuhan, panti jompo kemudian cari event justru pada acara-acara seperti ini. Sebab kapan lagi mereka mau dapat? Nanti tunggu lagi Maret dan April. Baru setelah itu tunggu lagi Desember. Jadi menurut saya kita jangan sampai salah kaprah dengan itu semua. Mari kembali kepada nilai-nilai dasar makna dari Natal yang sesungguhnya. Kasih, pengharapan, dan sukacita. Oke, terima kasih semuanya ya. Merry Christmas everyone yang di sana. Pak Doni menyapa penonton-penonton kami, pendengar selamat kami. Natal, Merry Christmas, Happy New Year, tetap semangat. Pengharapan yang baru terus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. God bless you. Merry Christmas, you. Pastor Doni. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.